Sebelum menonton video ini, silahkan klik subscribe bagi yang belum, kemudian tekan tombol lonceng, dan juga like, komen, dan share ke teman-teman. Selamat jumpa saudara, pecinta air langit. Salam sehat berkat air langit. Pada malam hari ini kami bersyukur kami kedatangan dua sahabat kembali, dua saudara yang pernah merasakan sapaan dari air langit. Nah, nanti kami akan perkenalkan apa yang dirasakan dan lain sebagainya. Monggo nanti silahkan dicermati. Namun sebelumnya kami mohon dukungan selalu dari Bapak Ibu, saudara-saudariku di mana saja berada. Mohon dukung kami dengan cara subscribe, like, kemudian komen dan juga share. Baik, mari saya perkenalkan dua saudara, dua sahabat pada malam hari ini yang rawuh di kubu kami. Mari, mari. Izinkan saya duduk. Baik, yang pertama di sebelah kanan saya ini Pak Bosco. Salam sehat. Ya, Pak Bosco. Selamat malam, Pak Bosco. Selamat malam, Ya. Pak Jo. Ya, selamat malam. Kemudian di sebelah kiri Pak David. Iya. Pak David. Selamat malam, Pak David. Selamat malam. Salam sehat. Salam sehat. Ya, salam sehat berkat air langit. Saudaraku semuanya, dua bapak yang ada di kanan kiri saya ini akan bercerita pengalaman minum air langit. Di air yang saya proses ini kapan ya Pak? Berapa lama kira-kira? 2 minggu. 2 minggu ya? Iya. 2 minggu. Kalau Pak Bosco? Ya kurang lebih 2 minggu juga. 2 minggu juga ya. Baik. Jadi ini air hujan. Air hujan ya, air hujan. Jadi Pak David dan Pak Bosco Ya. mengenal air ini dari mana awalnya? Air ini saya kenal kebetulan dari Pak Jo sendiri yang bawa waktu ada acara kemudian diperkenalkan, diceritakan. Saya rasa bahwa air ini sepertinya banyak berkhasiat gitu, terutama untuk kesehatan. Dari situ saya tertarik. Kemudian saya coba bertanya lebih banyak kepada Pak Jo ini, dan saat ini saya mengkonsumsi ion air langit ini, dan saya merasa bahwa tubuh saya lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Pak David ya, Pak David. Ya. Nun sewu, mohon maaf. Apakah ada keluhan-keluhan sebelumnya, sebelum minum air ini? Iya betul. Sebelum saya minum air langit ini ya, banyak keluhan sebetulnya. Yang pertama, saya sering sakit kepala, dan memang sudah minum obat darah tinggi. Ya, sudah cukup lama saya minum obat darah tinggi. Kemudian keluhan yang lainnya, seminggu sekali sering kambuh asam uratnya. Kemudian hal yang lainnya, kadang badan saya sering, setelah saya 2 minggu rutin minum ion air langit ini, sakit kepala saya yang tadinya sering, sekarang jadi jarang gitu, jarang sakit kepala. Kemudian tubuh saya jadi lebih bugar. Terus terang, kalau selama ini banyak keluhan, badan kadang sering sakit, kadang sering muncul demam gitu. Nah sekarang saya merasa lebih happy lah, lebih bahagia karena tubuh yang sehat gitu. Dengan tubuh yang sehat sehingga saya lebih semangat bekerja. Berarti bukan, apakah karena sugesti? Bukan. Ya? Ya, bukan sugesti. Karena air ini kan bukan sugesti, karena ini saintifik kami proses. Sebelum tadi sudah menceritakan satu keluhan ya Pak David. Yeah. Mungkin
beda dengan Pak Bosco. Ada sebelum ini, apakah ada sesuatu yang dirasakan? Ya, pertama saya bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Jo yang memperkenalkan Ion Air Langit ini kepada kami. Saya secara khusus, yang mungkin seperti pengalaman Pak David, bahwa saya terutama itu sudah hampir 2 minggu minum ya, secara rutin juga. Kurang lebih setiap 2 hari saya mau ke sini, Pak. Saya tertarik dengan Air Langit yang sebelumnya saya hanya mendengar cerita. Pernah saya juga menyaksikan di YouTube Pak Jo sendiri tentang prosesnya, dan saya mau melihat secara dekat dan bagaimana cara prosesnya. Dan tadinya saya tidak membayangkan bagaimana air langit yang hujan kemudian bisa diminum dan memberikan manfaat yang luar biasa. Dan setelah saya minum, sebelumnya memang ada pegal-pegal sering ya, kadang-kadang badan tidak enak, saat tidur bisa 8 jam sehari, artinya tidur malam bisa 6 jam, tapi bangun lalu kerja itu kadang-kadang lesu, cepat ngantuk dan seterusnya. Tapi dengan rutin minum kurang lebih 2 minggu ini, saya merasakan ada kebugaran, ada manfaat kesehatan yang luar biasa, dan mungkin faedahnya membersihkan dari dalam ya mungkin hal-hal yang kotor lah, karena kita tahu sendiri kita makan makanan, minuman dan seterusnya yang mungkin tidak higienis, tidak sehat, tapi dengan kita bersyukur kita minum air ini yang mungkin Tuhan memberikan secara cuma-cuma, dan Pak Jo sendiri memproses lebih sehingga kita minum itu menjadi memberikan manfaat kesehatan, membersihkan yang tadinya kotor, yang tadinya pegal-pegal tadi ini ya bukan sugesti, tapi kita mengalami langsung manfaat, faedah, memberikan kebugaran, dan tadinya pegal-pegal itu menjadi hilang, menjadi tidak terasa lagi, semangat kerja mulai, artinya kita ada semangat kerja menjadi lebih lagi begitu, Pak. Baik, Pak David dan Pak Bosco, terima kasih. Satu pengalaman yang luar biasa ya. Sekarang tidak darah tinggi lagi, tidak pernah kambuh gitu ya. Betul. Kemudian asam urat juga tidak pernah kambuh dan lain sebagainya. Saya matur begini, Pak David dan Pak ini, air ini tidak menyembuhkan ya. Nah, air ini tidak menyembuhkan. Seperti tadi yang disampaikan Pak Bosco, itu air ini bukan obat, tetapi air ini membersihkan. Ya, seperti yang disampaikan Pak Bosco ya. Sifatnya itu membersihkan. Betul, sifatnya membersihkan penyakit dalam tubuh ya. Membersihkan, bukan membersihkan penyakit bukan, tapi membersihkan kotoran yang ada di dalam tubuh. Zat acid, apa istilahnya ya? Zat acid, kemudian sisa metabolisme, ya, itu yang ada racun-racun yang ada di dalam tubuh yang membuat orang itu berpotensi sakit atau menjadi sakit. Yang tadinya karena tubuhnya kotor, berpotensi sakit, mau sakit tidak jadi, atau yang sudah sakit karena kotorannya itu bersih, maka penyakitnya itu lama-lama hilang, jadi lupa sakit. Ya, saya sangat yakin kalau Pak David misalnya itu tanpa sadar, oh iya, kemarin saya sering pusing ya. Tapi kok sekarang ini gara-gara air ini kan, gara-gara ini yang ini saya ini. Saya juga ini Pak David, Pak Bosco. Tiap hari minum begini. Ini mohon maaf, ini saya minum ini. Saya biasanya beri dulu, saya minum dulu. Kalau misalnya saya ini air ini beracun, biasanya mendemi dulu. Ini makanya ini saya minum dulu biasanya. Iya, betul. Jadi kita makin yakin lagi. Ya kan, kalau nanti beracun kan berarti saya dulu. Beracun saya dulu. Tapi ya bersyukur selama ini ya seperti yang disampaikan Pak David dan Pak Bosco bahwa ya tersapa. Tapi kembali lagi bahwa air ini bukan
Sebagai obat, ya. bukan menyembuhkan. Ya, karena kita kotor. Beberapa kali saya matur, saya sampaikan, tubuh kita ini kan ibarat sesuatu, barang itu kotor, entah itu pakaian, entah itu apa, misalnya ubin, kotor itu kan dibersihkan dengan air, toh. Kemudian baju kotor dicuci, juga menggunakan air. Begitu pula tubuh yang kotor. Tubuh yang kotor ya dibersihkan dengan air. Tetapi air yang kami proses menjadi apa, pH tinggi atau menjadi kemudian yang asam menjadi pH rendah. Nah, Pak Bosco dan Pak David, ya supaya ini kami memang senang berbagi ya. Kami merasa senang, merasa gembira ketika saya mendengar Pak David kemudian Pak Bosco ini ada perubahan yang luar biasa, ya. Kita ini kan sebagai saudara untuk saling menolong kan, bukan saya mengharapkan imbalan dari air ini juga tidak kan, nanti supaya nanti, ternyata Pak Cuk jual air gitu ya, bukan itu kan, tetapi kami memang siapapun yang mau ke sini monggo ya, monggo. Biasanya memang saya minta untuk membawa botol sendiri. Monggo silahkan minum di sini, kalau ada airnya silahkan minum sepuasnya. Tapi kalau kondur pulang, ya paling saya bawai, nanti Pak David saya bawai 1,5 liter, 1 liter. Pak David juga sama gitu ya. Atau Pak David monggo silahkan minum dulu. Pak Bosco ya, nyoba, boleh. Dicoba. Hari ini belum datang dari tadi belum muncul. Yang itu yang enggak, yang ini enggak sama ini ya. Ini. Mau nggak, silakan diminum, silakan. Ya, ini Ion Air Langit. Ini air yang benar-benar menyehatkan ini. Dan saya sudah rasakan sendiri bahwa ini oke. Silakan. Membersihkan tubuh yang kotor. Ya, benar ini saya. Nah, ini ya. Ya, oke Pak David dan Pak Bosco, terima kasih. Nah, nanti silakan unjuk lagi ya, ambil lagi. Nah, Pak David dan Pak Bosco, jadi air ini kalau saya ukur dengan ORP ya, ORP ini alat untuk mengetahui air itu antioksidan atau tidak. Ya, ini kalau air ini antioksidan, ini menunjukkan negatif. Ya, negatif. Tapi kalau air-air yang biasa yang belum diproses, ini belum dielektrolisa ini positif. Positif itu bisa sampai 200, bisa sampai 100 dan lain sebagainya, tetapi masih positif. Itu belum antioksidan. Nah, kalau ini sudah negatif. Nah, ini saya bisa ini negatif kurang lebih 100 ya. 100-an ya, kurang lebih 100. Ya, ini menunjukkan bahwa air ini sudah antioksidan, ya, antioksidan. Jadi ketika air ini kita masukkan di dalam tubuh, itu akan ini pandangan pribadi, pengalaman loh ya, pengalaman. Mohon maaf untuk yang lain, saudara-saudaraku yang lain, ini pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi. Ketika air ini kita masukkan di dalam tubuh, ya akan masuk ke sel-sel ke dalam tubuh. Makanya kalau minum air biasa, misalnya mohon maaf ya, yang mengalami gangguan kesehatan tertentu, ada yang minum itu langsung gatal, gatal atau mual atau pusing, tergantung dari kotoran tubuhnya, tergantung dari penyakit yang ada di dalam tubuh itu beda-beda Pak David, Pak Bosco. Ya, keluhan tertentu, penyakit tertentu ada keluhan sendiri setelah minum ini. Ya, tapi juga belum tentu. Harus dibuktikan ya. Nah, ketika ada reaksi, saya malah senang. Ya, itu berarti apa? Membersihkan, proses, detox, mengeluarkan racun-racun itu, sehingga ketika keluar maka indikasi akan baik. Indikasi akan baik, begitu Pak David ya, Pak Bosco. Baik, ini yang basah yang tadi ini diminum tadi ya. Kemudian ada yang asam ini juga ada. Asam ini manfaatnya
Ada banyak juga, manfaatnya, ya? banyak. Nah, nanti mungkin saya bisa cerita lebih banyak karena ini Pak David dan Pak Bosco juga mau ada acara berikutnya ya sudah. Ini nanti bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Ya, jadi memang kami memilih air hujan memang Pak Bosco, Pak David memilih air hujan. Jadi pertama yang sebelum kami proses itu alat ukur ini, TDS namanya, total distosolid. Ini untuk mengetahui kandungan yang padat yang terlarut di dalam air. Ya, kandungan yang terlarut di dalam. Ketika tinggi, ketika tinggi, kami boleh memilih toh, kehendak bebas. Saya tidak memilih. Ya, saya memilih kalau air itu TDS-nya di bawah 60. Nah, kalau air hujan itu TDS-nya di bawah 30 malah Pak David. Iya, bahkan malah 20, 10. Ya, itu. Nah, ini kami proses. Karena pandangan pribadi saya ya. Itu ketika kandungan yang padat itu tinggi, maka kotoran di dalam air itu akan masuk ke dalam tubuh. Ya, dalam jangka waktu tertentu akan berpengaruh di dalam tubuh. Nah, tetapi ketika air ini bahan bakunya yang kami proses ini TDS-nya rendah, maka kan tambah lagi asamnya terpisah. Nah, ini asamnya ini. Ya. Nah, yang basah menjadi pH tinggi. Jadi antioksidan diukur dengan alat ini. Kami memilih air hujan memang Pak David. Ini kami sudah berapa lama ya? Udah 7 tahun, 6 tahun, 7 tahunan lah kurang lebih. Lama juga ya? Lama. Makanya kami tiap hari ya masak ya menggunakan air hujan. Kemudian minum, membuat kopi. Iya, kopi. Ini saya tadi membuat kopi dibuatkan sama istri nih. Ini menggunakan air hujan juga, itu kan. Kalau misalnya nyayur ya menggunakan air hujan. Jadi kami masukkan di dalam tubuh itu air hujan. Tapi mungkin ada pertanyaan begini Pak David ya. Wah, air hujan itu kurang bagus karena mineralnya kurang. Bisa, itu boleh. Tapi kalau saya memilih air hujan kan kehendak bebas saya. Betul. Ya kan? Orang boleh menyarankan, tetapi saya boleh memilih juga kan. Ya. Maka saya memilih air hujan. Kalau mineral itu yang kita masukkan di dalam tubuh kan tidak harus dari air. Bisa juga dari makanan yang kita makan atau minuman lain yang kita minum selain ini. Misalnya dari sayur-sayuran, dari buah-buahan, itu kan ada mineral. Ya. Nah, kalau air ini kita masukkan, fungsinya memang yang utama untuk membersihkan kotoran yang ada di dalam tubuh. Nah, ketika kotoran bersih, maka yang tadi berpotensi sakit tadi tidak jadi sakit. Yang sudah sakit lama-lama penyakitnya hilang. Terus lupa sakit, itu kan bukan sembuh loh. Lupa, karena air itu nggak ada yang bisa menyembuhkan menurut saya. Cuma lupa saja ya. Lupa sakit. Lupa sakit. Ya seperti Pak David tadi tuh. Lupa sakit kan? Lupa sakit. Ya, lupa sakit bukan. Lupa sakit kepala jadi. Lupa sakit kepala. Yang kemarin ya biasanya kalau sakit kepala gitu ya. Nah, ini kok ada. Asam Lupa urat kan? sudah kambuh. Ya, Sekarang asam urat lupa ya. sering kambuh ya? Sering kambuh. Sekarang Sekarang tidak. lupa. Akan lupa kan? Itu kan. Berjalan. Ya itu prosesnya begitu Pak David. Jadi ya semoga Pak Gapi dan Pak Bosco selalu sehat lah. Amin. Monggo silakan setiap saat setiap waktu kami terbuka. Bukan hanya Pak David saja, bukan hanya Pak Bosco saja. Boleh monggo kalau misalnya ada ini monggo. Yang penting airnya ada kan gitu. Karena kan kami juga harus berbagi dengan yang lain juga. Iya, betul. Bisa juga rawuh ke sini, datang ke sini ada airnya. Bisa, maksudnya ada airnya itu jadi, ya sudah menjadi pH tinggi, sudah antioksidan. Makanya kami bukan menggunakan perkiraan, kira-kira bukan, harus pasti ya, harus saya pastikan. Oh ini udah antioksidan, dibuktikan dengan alat ukur, ya, bukan tadi sudah saya ukur, sudah saya proses kurang lebih 8 jam nih. Sudah saya proses 7 jam nih. Nah, tetapi kan itu hanya kira-kira. Udah kok. Mungkin udah jadi ya, mungkin toh. Tapi kalau dengan alat ukur kan pasti. Makanya tadi saya tanya, Pak David, sugesti bukan? Bukan kan? Bukan, udah pasti kok. Ya kan? Artinya memang sudah dibuktikan secara saintifik. Saintifik. Ya, sudah saintifik dan dibuktikan secara ilmu lah. Sudah
secara ilmu dan secara lab juga kami sudah ada hasilnya, dan hasilnya ini bagus, layak untuk dimasukkan di dalam tubuh. Maka kami ya dengan adanya hasil lab itu saya lebih mantap lagi untuk bisa nyongsong berkat ya kan, untuk ngalap berkah, untuk berbagi pada sesama, membantu. Semoga semakin banyak saudara-saudara kita yang sehat ya. Kalau akan ada istilah sehat itu mahal gitu kan, ya mari kita rubah bareng-bareng. Pola pikir itu kita rubah bareng. Sehat murah. Itu murah ya kan, dengan apa? Dengan air langit. Dengan air langit itu kan ya. Iya, dengan air langit itu kan. Iya. Jadi kalau air langit kan, apalagi air langit itu kan, air hujan itu kan gratis dari Tuhan sendiri, dari atas. Kita tinggal menyediakan tempat, nada. Yang penting apa? Ada kemauan. Ada kemauan, ada ketekunan. Makanya kemarin sore itu Pak David, Pak Bosku, setengah jam 12 saya baru tidur. Jam setengah 2 itu hujan terus. Ada beberapa tempat yang kosong ya. Istri saya banguni, bangun mas, bangun. Itu hujan terus. Ya, gitu. Enggak usah lah, masih airnya masih banyak. Saya kan banyak tampungan air ini Pak David, Pak Bosco ya. Ada kurang lebih 200-an galon ini ya. Tapi saya mikir kok masih hujan terus. Akhirnya saya juga karena mikir ada tempat yang kosong, ada yang tempat kosong. Akhirnya saya dapat berapa itu? Dapat 4 ember. 1 ember itu 120 liter plus berapa galon ya? Ada kurang lebih 10-15 galon itu. 1 galonnya 19 liter. Nah kan berkah, luar biasa. Sehingga nanti kalau misalnya sudah tidak ada hujan kan saya punya tampungan lebih banyak. Makanya saya menggunakan air hujan pada saat musim hujan. Pada saat musim kemarau saya menggunakan air hujan juga dari tampungan yang saya punya. Nah kalau sudah musim kemarau, kalau sudah tidak ada hujan, ya saya memang menggunakan air lain. Ya, tetapi tetap saya ukur dengan TDS-nya berapa. Prosesnya tetap di jalan. Air ini, air A, air B, air C monggo saja, nggak ada masalah. Tetapi saya memilih, kalau misalnya ada air A, air B, air C, TDS-nya saya ukur. Ya, yang paling rendah itu yang saya pakai. Ya. Kemudian yang paling rendah ya. Ya, yang paling rendah itu TDS ya, TDS. Total dissolved solid. Jadi yang padat yang terlarut di dalam air. Kalau saya biasanya mengusahakan untuk di bawah 60. Kalau air hujan malah di bawah 30. Tapi kalau air lain selain air hujan, rata-rata lebih dari 60 Pak David. Pak Bosku. Rata-rata lebih dari itu. Tapi kan masa kalau misalnya tidak ada air, masa saya tidak minum? Ya tetap minum, ya kan? Masa tidak ada air hujan terus karena nggak ada air hujan, adanya TDS-nya 80, 90 terus tidak minum? Ya tidak mungkin. Nah maka saya memilih TDS yang lebih rendah. Pak David, Pak Bosco, terima kasih ya. Ya, terima kasih sekali, ini luar biasa ya. Sudah berbagi pengalaman, minum air langit. Padahal baru minum berapa? 2 minggu ya, 2 minggu. Malah langsung tersapa Pak David, ini luar biasa saudaraku ini. Luar biasa. 2 minggu loh. 2 minggu. Saya minumnya 6 tahun. Udah 6 tahun ya. Pak David juga, Pak Bosco juga udah 2 minggu ya. Saya udah, keluarga kami itu sudah kurang lebih 6 tahun. 5-6 atau lebih ya. Dari tahun 2015. Berarti keluarga Ion Air Langit. Ya ini air rumah hujan. Keluarga Ion Air Hujan. Jadi keluarga ya, ibu saya minumnya air hujan, anak saya juga iya, kemudian istri saya. Kemudian untuk masak, hanya untuk nyuci 3. Eman-eman itu apa ya? Hemat-hemat itu. Ya bukan eman itu. Sayang. Sayang. Kalau untuk nyuci ya sayang. Ya sayang. Kalau air juga butuh usaha ya, nangkap air hujan juga butuh usaha. Iya itu. Baik. Semoga Pak David, Pak Bosco selalu sehat ya. Amin. Kami keluarga kami terbuka banget. Monggo silakan rawuh datang ke sini untuk selalu minum air langit, nggak apa-apa, dengan senang hati. Ya supaya nanti Pak Strong ya. Pak David yang
tadi Pak Bosco yang tadinya tadi agak ngantuk kalau kerja siang. Tapi semangat ya. Semangat. Bangun? Bangun bugar. Bangun bugar. Ini nanti supaya nanti Pak David ngajar profesinya Pak. Ngajar guru ya sama dong. Kan ini lain ini. Nanti di depan anak-anak itu semangat. Memang sekarang saya ngajar lebih semangat. Oh gitu, serius. Serius. Bukan karena saya tanya. Itu yang saya bilang tadi on fair. On fair. On fair betul. Iya. Wah, berkah luar biasa. Baik Pak David, Pak Bosco, sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan bercerita pengalaman tentang air langit, air hujan yang Bapak berdua sudah minum selama 2 minggu ini. Tetapi juga tidak setiap hari ya. 2 minggu tetapi tidak setiap hari, kadang 3 hari sekali, 2 hari sekali. Tidak rutin. Tapi perubahan di dalam tubuh signifikan, luar biasa. Ini kita bersyukur. Ya, semoga yang lain pun juga merasakan berkah dari air langit supaya juga sehat. Ya, juga sehat. Baik, terima kasih Pak Bosco, terima kasih Pak David. Sama-sama. Baik, saudaraku, terima kasih. Wah, luar biasa sampai saya semangat. Malam ini saya sudah ngobrol dengan Pak Bosco dan Pak David, pengalaman minum air langit. Baru 2 minggu loh, baru 2 minggu. Nah, ini seneng banget saya juga. Jadi luar biasa, berkah luar biasa. Semoga bukan hanya Pak David, bukan hanya Pak Bosco yang tersapa, supaya nanti menjadi sehat, ya, menjadi sehat, bugar dengan air langit. Termasuk juga Bapak Ibu saudara-saudaraku di mana berada. Terima kasih atas obrolan pada malam hari ini, sharing pada malam hari ini. Tonton terus YouTube kami edisi yang berikutnya, dan mohon sekali lagi jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Terima kasih, selamat malam, sehat berkat air langit.